Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Terus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Jaga jaraknya. Oke, Ibu harap anak-anak semuanya sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Mega di pembelajaran tematik hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tematik, masih di subtema 3, kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, bagi anak-anak yang punya buku LKS, silakan dibuka halaman 80. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Silakan dibuka halaman 80. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas 2 muatan pelajaran ya anak-anak. Yang pertama PPKN tentang tolong menolong antar sesama, dan yang kedua Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Oke, mari kita mulai. Silakan perhatikan halaman 80 anak-anak. Buku LKS halaman 80. Di sini ada teks ya, ada teks bacaan. Untuk muatan pelajaran PKN ada teks bacaan yang berkaitan dengan tolong menolong antar sesama. Di sini Ibu akan membacakan bacaannya, teks bacaannya. Ibu harap anak-anak bisa mendengarkannya dengan baik ya. Tolong menolong sesama teman. Setiap pagi Andini selalu telat datang sekolah. Sebetulnya Bu Guru selalu maklum karena rumahnya yang jauh. Andini kemudian duduk di tempat duduknya setelah mencium tangan Bu Guru. Macet lagi ya? Tanyaku yang duduk sebelahan dengan dia. Anggukannya sekaligus mengiyakan pertanyaanku. Rumah Andini memang jauh, tetapi yang menyebabkan dia harus terlambat adalah jalur utama untuk menuju rumah dia itu adalah jalan yang melewati pasar yang becek. Bahkan suka tergenang dengan air semata kaki, dan selalu banyak orang yang menurunkan barang-barang dagangan. Angkot yang ngetem sembarangan juga masalah utama, karena ini adalah transportasi utama menuju sekolah. Aku menceritakan kisah ini kepada orang tua. Sepertinya mereka tahu aku memberikan kode untuk memberikan sepeda bekas milikku yang masih layak pakai. Andini adalah anak yang pintar, selalu menjawab pertanyaan dari guru. Selalu bisa menjawab pertanyaan guru. Itu juga sepertinya alasan Bu Guru selalu memaklumi telat masuk sekolahnya. Din, maaf sebelumnya, aku ada sepeda tidak terpakai. Sepeda itu masih layak pakai dan bagus untukmu. Dan bagus menurutku. Apakah kamu mau menerimanya? Dengan mata berkaca-kaca sekaligus menunduk dan kembali melihat mukaku. Apakah niat baik ini sudah diberitahukan ke orang tua kamu? Tanya Andini. Iya sudah, jawabku dengan senang. Andini anak yang baik. Sebelum memutuskan untuk menerimanya, dia bertanya kepada mama dan papanya. Dan mereka pun menyetujuinya. Aku mengantarkan sepeda itu pada hari Minggu bersama ayah dan bundaku, sekaligus silaturahmi bersama keluarga Andini. Setelah itu, Andini jarang telat lagi dan kita selalu pulang bersama. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar cerita teks bacaan yang berkaitan dengan tolong menolong sesama teman, apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita tersebut? Oke ya, Ibu akan menjelaskan. Dari cerita tersebut yang dapat kita simpulkan adalah kebaikan dari temannya ini, temannya Andini, karena melihat Andini selalu telat ke sekolah, menggunakan angkot sebagai alat transportasi menuju ke sekolah, akhirnya Andini selalu terlambat ke sekolah. Nah, dengan baik hatinya dia menolong Andini, memberikan sepeda bekasnya kepada Andini agar Andini lebih mudah ke sekolah. Dan setelah Andini menggunakan sepeda ke sekolah, Andini tidak lagi telat. Itu merupakan kebaikan ketika dia melihat temannya Andini kesusahan,
dia menolongnya tanpa pamrih. Dia menolong dengan ikhlas agar temannya itu senang, agar temannya mempermudah temannya ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari tolong menolong terhadap sesama, yaitu contoh pertama menolong sesama teman. Tolong menolong antar sesama merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita melihat orang-orang kesusahan, kita menolongnya dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kepada anak-anak bentuk tolong menolong. Yang pertama, bentuk tolong menolong di lingkungan keluarga. Yang kedua, bentuk tolong menolong di sekolah. Dan bentuk tolong menolong yang ketiga adalah di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat ya anak-anak, di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ibu akan memberikan 5 contoh kepada anak-anak ya, silakan dengarkan baik-baik. Yang pertama itu adalah membantu ayah membersihkan sepatu dan sendal. Nah, itu adalah bentuk tolong menolong kita terhadap ayah. Jika kalian melihat ayah membersihkan sepatu, membersihkan sepeda motornya, maka kalian wajib menolong ya, menolong ayah yang lagi kesusahan. Aduh, ayahku setiap hari membersihkan motornya terus, aku harus membantunya agar mempermudah pekerjaan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu ibu memasak dan mencuci piring. Jadi bagi anak-anak perempuan, ketika melihat ibu yang lagi kesusahan di dapur, wajib menolongnya, wajib menolong ibu mencuci piring, membantu masak, terus membantu membersihkan rumah dan menyiram tanaman, membantu melipat pakaian, dan juga ketika ibu berbelanja ke pasar, kalian bisa membantu mengangkat barang-barangnya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk tolong menolong di lingkungan rumah atau di dalam keluarga. Jadi dalam keluarga kita juga harus saling tolong menolong terhadap ayah, ibu, kakak, adik, saudara, sepupu, dan lainnya. Jika kita melihat ada yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Itu adalah naluri manusia ya, ketika melihat orang kesusahan pasti akan merasa iba dan pasti akan ingin sekali membantu. Nah, yang kedua adalah contoh tolong menolong di lingkungan sekolah. Ingat-ingat ya, ketika kalian di lingkungan sekolah, ketika kalian masih sekolah sebelum pandemi, ketika melihat teman kesusahan, kalian juga wajib menolongnya. Contohnya, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ketika ada himbauan dari guru untuk membersihkan lingkungan, kalian harus membantu teman-teman ya. Jangan malas panas, capek nanti membersihkan, membuang sampah, menyapu halaman, capek. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus saling tolong menolong. Pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan secara sama-sama. Jadi ketika ada himbauan untuk membersihkan lingkungan sekolah, maka kita harus gotong royong. Nah, yang kedua adalah membantu teman membersihkan ruang kelas. Jadi gotong royong itu tidak hanya di luar lingkungan sekolah saja, di dalam menyapu ruang kelas, menata meja, menata kursi, dan melap semua kaca. Itu adalah bentuk kita tolong menolong di dalam kelas. Yang ketiga, kita bisa ketika teman kita lagi kesusahan, ada yang tidak punya pensil, ada yang penanya penanya hilang, terus pensilnya patah, penghapusnya hilang. Kalau kita punya, kalau kita lebih, kita bisa menolongnya dengan memberikan atau meminjamkannya. Itu adalah salah satu bentuk tolong menolong kita terhadap teman ya. Terus jika ada teman yang bermain lalu jatuh, jangan sampai kalian melihat dan tertawa ya, itu tidak boleh. Ketika melihat teman yang kesusahan, teman yang jatuh, kita harus menolongnya, kita harus membantunya. Itu adalah salah satu perilaku yang sangat baik. Sangat baik ya, bukan hanya baik di dunia tapi baik juga di mata Tuhan. Jadi kalau kita sudah membantu teman, kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Terus satu lagi ya, jika kalian membawa makanan, terus ada teman yang tidak punya makanan atau tidak punya kue untuk dimakan, kalian bisa memberikannya untuk dimakan. Itu juga salah satu bentuk tolong menolong terhadap teman ya.
Nah, itu yang di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tolong menolong di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kalian. Ada tetangga yang tinggal ya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga kita tidak mungkin kita hidup di rumah sendiri kosong, tidak punya tetangga. Pasti anak-anak punya tetangga ya di lingkungan rumahnya. Nah, bentuk tolong menolong terhadap tetangga di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat. Jadi ketika kepala desa, lurah memberikan himbauan agar membersihkan lingkungan, maka kita harus turut serta untuk membersihkan lingkungan, menyapu jalan, membersihkan halaman, membantu mengangkat sampah, dan itu merupakan bentuk tolong menolong ya terhadap tetangga, terhadap lingkungan yang ada, lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah apapun itu. Sekarang lagi angin seperti ini, ketika kita mendengar ada tetangga yang terkena musibah, kebakaran, rumahnya terbakar, kita wajib menolongnya. Kita harus cepat menyiram rumahnya yang terbakar, membantu mengambil air agar mudah. Terus apalagi? Ketika terbakar pasti banyak barang-barang yang ludes terbakar ya. Kita harus menolongnya. Jika kekurangan pakaian, kita membantu memberikan bantuan pakaian, makanan, obat-obatan. Itu juga berlaku terhadap bencana apapun, mau banjir, bencana badai seperti kemarin. Ada teman-teman, ada tetangga yang atapnya dibawa angin, kita bisa menolongnya, memberikan sedikit bantuan kita terhadap tetangga yang kesusahan. Itu merupakan bentuk tolong menolong kita terhadap sesama. Itu adalah hal-hal baik yang kita lakukan yang bernilai pahala di mata Tuhan dan juga kebaikan antar sesama. Ibu harap dari penjelasan ini yang berkaitan dengan tolong menolong antar sesama, anak-anak bisa paham penjelasan ibu dan apa yang disampaikan dari ibu. Anak-anak bisa terapkan bukan hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah juga, maupun di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan membahas kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Nah, pekan-pekan kemarin ibu juga sudah menjelaskan ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam paragraf. Ibu akan menjelaskan lagi tentang artinya ya. Gagasan pokok adalah gagasan utama yang terletak pada awal paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah gagasan penjelas dari suatu paragraf. Jadi setelah gagasan pokok, selanjutnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, mari kita bahas sama-sama ya anak-anak. Perhatikan halaman 81. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Gudeg, makanan tradisional asal Yogyakarta. Nah, gudeg merupakan makanan manis dan gurih yang terbuat dari gori, buah nangka muda, yang menjadi kuliner khas kota Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg sekitar tahun 1500. Kerajaan Mataram Islam sedang mengalami pembangunan yang besar di kota gede. Saat itu terdapat banyak sekali pohon nangka. Buahnya yang masih muda disebut gori. Buah ini dipetik dan diolah menjadi sayur untuk memberi makan para pekerja yang jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya, makanan olahan dari nangka muda ini harus diaduk menggunakan alat seperti dayung. Dalam bahasa Jawa, mengaduk disebut hangudeg, sehingga kemudian makanan ini dinamakan gudeg. Gudeg merupakan olahan nangka muda yang dimasak cukup lama dengan campuran santan. Selain itu, gudeg juga dimasak dengan daun jati yang kemudian memberikan efek warna kecoklatan. Pada umumnya, gudeg dihidangkan dengan nasi,
telur, tahu, tempe, dan potongan ayam, serta sambal goreng krecek atau kulit sapi yang dikeringkan kemudian dipotong-potong dan dijadikan kerupuk kulit. Secara umum, areh merupakan siraman santan yang ada di atas sayur gudeg. Ada kurang lebih 3 jenis gudeg yang dikenal berdasarkan jenis arehnya, yaitu gudeg kering yang santan arehnya lebih kental, gudeg basah yang memiliki areh lebih encer, serta gudeg khas Solo yang arehnya putih. Areh ini juga yang kemudian membuat rasa gudeg menjadi lebih gurih. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar bacaan yang sudah ibu bacakan yang berjudul gudeg, makanan khas tradisional asal Yogyakarta, maka kita akan sama-sama mencari gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf dan juga gagasan pendukungnya ya. Kalau kalian lihat di sini di teks bacaan ini ada 3 paragraf ya. Perhatikan di sini anak-anak, 1, 2, 3. Nah, dalam 3 paragraf tersebut masing-masing paragraf memiliki gagasan pokok dan pendukungnya yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas gagasan pokok yang ada dalam teks gudeg ini ya. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah gudeg merupakan makanan manis dan gurih yang terbuat dari gori buah nangka muda yang menjadikan kuliner khas kota Yogyakarta. Itu adalah gagasan pokok paragraf pertama. Untuk paragraf kedua adalah gudeg merupakan olahan nangka muda yang dimasak cukup lama dengan campuran santan. Perhatikan ya, gagasan pokok adalah gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Jadi yang ibu bacakan ini adalah di awal paragraf semua yang merupakan gagasan pokoknya. Sekarang paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah secara umum areh merupakan siraman santan yang ada di atas sayur gudeg. Itu adalah gagasan pokok yang terdapat di paragraf ketiga. Nah, setelah kalian mendengar 3 gagasan tadi, 3 gagasan pokok yang terdapat di masing-masing paragraf, ada 3 paragraf. Nah, di situ kalian perlu ketahui ya, perlu diingat bahwa gagasan pokok itu adalah gagasan paling penting, paling utama yang terdapat di awal paragraf. Gua harap anak-anak paham ya yang berkaitan dengan gagasan pokok. Sekarang kita lanjut ke gagasan pendukung. Kita akan sama-sama mencari di mana letak gagasan pendukung ini yang dikatakan sebagai gagasan penjelas ya, yang menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Oke, sekarang kita akan sama-sama membahas yang pertama, gagasan pendukung di paragraf pertama itu dari kalimat Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg sekitar tahun 1500. Kerajaan Mataram Islam sedang mengalami pembangunan yang besar di kota gede. Saat itu terdapat banyak sekali pohon nangka sampai di kalimat terakhir di paragraf pertama ya. Kalimat terakhir di paragraf pertama dalam bahasa Jawa mengaduk disebut juga hangudeg. Sehingga kemudian makanan ini dinamakan gudeg. Sampai di sini itu merupakan kalimat penjelas gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Ingat ya, gagasan pendukung itu adalah yang menjelaskan semuanya sampai di akhir paragraf. Itu adalah gagasan pendukung. Kita sudah dapat ya gagasan pendukung paragraf pertama. Sekarang kita lanjut ke gagasan pendukung paragraf kedua. Nah, gagasan pendukung paragraf kedua itu dimulai dari kalimat selain itu. Selain itu, gudeg juga dimasak dengan daun jati yang kemudian memberikan efek warna kecoklatan. Pada umumnya, gudeg dihidangkan dengan nasi, telur, tahu, tempe, potongan ayam, serta sambal goreng krecek atau kulit sapi yang dikeringkan kemudian dipotong-potong dan dijadikan kerupuk kulit. Sampai di situ merupakan gagasan pendukung paragraf kedua. Ingat ya. Nah, di situ gagasan pendukung pada paragraf kedua ini dia yang menjelaskan dari paragraf pertama, gagasan pertama tadi, gagasan pokok tadi ya. Gagasan pendukungnya ini sebagai penjelasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke gagasan pendukung yang ada di paragraf ketiga. Untuk paragraf ketiga, gagasan pendukungnya dimulai dari kalimat ada kurang lebih. Nah, di situ ya, ada kurang lebih 3 jenis gudeg yang dikenal berdasarkan jenis arehnya, yaitu gudeg kering yang santan arehnya lebih kental,
gudeg basah yang memiliki areh lebih encer, serta gudeg khas Solo yang arehnya putih. Areh ini juga yang kemudian membuat rasa gudeg menjadi lebih gurih. Itu adalah gagasan pendukung atau penjelas dari paragraf ketiga. Nah, kalian sudah mendengarkan ya penjelasan Ibu yang berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu harap anak-anak bisa paham ya penjelasan dari Ibu. Sekali lagi kalian harus ingat bahwa gagasan pokok itu adalah gagasan pertama, gagasan utama, gagasan yang paling penting dari sebuah paragraf. Dan dia berada di awal paragraf. Ingat, dia berada di awal paragraf. Setelah kalimat pertama di awal paragraf, kalimat kedua sampai kalimat terakhir di paragraf tersebut itu merupakan gagasan pendukung. Kalimat pertama merupakan gagasan pokok, kalimat kedua sampai terakhir merupakan gagasan pendukungnya. Ya, Ibu harap anak-anak paham ya dan selalu ingat penjelasan Ibu yang berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan sekali lagi Ibu harap dari penjelasan Ibu juga, penjelasan materi yang pertama tadi tentang tolong menolong antar sesama dan juga yang berkaitan dengan paragraf pokok dan pendukung, Ibu harap anak-anak bisa paham apa yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, agar Ibu tahu anak-anak paham atau tidak penjelasan yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu ingin anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di buku LKS ya. Di buku LKS halaman 82 sampai 83. Seperti biasa ada 5 pilihan ganda dan 5 isian. Jadi kerjakan di buku LKS. Yang punya buku LKS langsung dikerjakan dan difotokan setelah selesai. Yang belum punya, Ibu akan mengirimkan foto berkaitan dengan materi kita dan juga foto tugas hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis. Ibu harap anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Bagi anak-anak yang belum paham tentang materi kita pada hari ini, anak-anak bisa mengulang kembali video ini, bisa menonton dan menyimak kembali materi-materinya. Dan bagi yang sudah paham, anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya di LKS halaman 82 sampai 83. Nah, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa masing-masing ya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini dipermudah dan dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan sampai jumpa. Dah.